Istri Carson traktir makan. Bab 482. Sekretarisnya sudah menjadwalkan untuk makan siang dengan Direktur Taro dari Marmalade Group hari ini. Setelah mendengar Carson mau menemani istrinya makan siang, di dalam hatinya ia merasa sedikit risih, tetapi dia juga tidak berani melawan. Status Arila tidak diberitakan secara publik. Tidak ada orang yang tahu. Tapi setelah kejadian Sandoro yang ingin mengganti pemimpin SS pada waktu itu, Arila pernah hadir sekali untuk menangani masalah itu. Orang dalam SS semua sudah tahu dengan keberadaan Arila. Semua orang tahu Direktur Carson sangat memanjakan anak dan istrinya. Ia berkata mau menemani istrinya makan siang, siapapun tidak berani melawannya. Baiklah, Presdir. Sekretarisnya menjawab dan pergi untuk mengatur rencananya. Sekretarisnya baru pergi, Arila pun turun ke bawah. Dia tidak memperdulikan tatapan dari orang di sekitar. Matanya langsung tertuju kepada Carson. Dia langsung lari ke dalam pelukan Carson. Di dalam pelukan Carson, dia merasa sangat bahagia. Arila pun berkata, "Tuan Carson, coba kamu tebak. Aku mau kasih tahu kamu berita baik apa?" Carson menggaruk-garuk kepalanya, lalu berpikir. Atasan kamu bilang karena kamu balik bekerja di sini, jadi gaji kamu bakalan ditambah." Arila memonyongkan bibirnya dan berkata, "Nggak asik." Carson tertawa lalu berkata, "Aku ini pembisnis. Apa yang pertama muncul di pikiran pembisnis hanyalah keuntungan." Arila melihatnya dengan cuek lalu berkata, "Aku kasih kamu satu kali lagi kesempatan. Ayo, coba tebak lagi." Carson berpura-pura memikirkannya dengan serius, lalu berkata, "Kalau bukan naik gaji, aku beneran tidak bisa menebak berita baik apa lagi itu." Arila tahu, Carson cowok ini, kalau dalam hal seperti ini, dia sangatlah bodoh. Arila masih ingat beberapa tahun yang lalu. Ia menyuruhnya menebak nama yang diberikan ibunya pada danau kecil yang ada di Gunung Salju, Kyoto. Ia benar-benar tidak bisa menebaknya. Arila mengedip-ngedipkan matanya, lalu berkata, "Tuan Carson, aku kasih kamu satu kali lagi kesempatan. Kamu tebak dulu. Kalau benar, ada hadiahnya loh. Mungkin perusahaan kalian berencana membuat proyek baru, lalu kamu boleh ikut bergabung. Dan proyek itu adalah proyek desain gaun pesta yang kamu suka," kata Carson. Mendengar dapat hadiah, Carson langsung mengatakan semua yang ia tahu tanpa ada jeda di tengahnya. "Carson, jangan bilang kamu sudah tahu duluan." Arila tidaklah bodoh. Carson bisa menebak dengan tepat seperti itu. Ia pasti merasa curiga. "Tahu apa?" tanya Carson. Mau berakting. Direktur Carson IQ-nya tidak rendah. Akting yang ia buat pasti bisa berhasil membohongi orang. "Yang kamu bilang tadi? Maksud kamu, aku menebak benar begitu?" Ekspresi Carson lebih terkejut dari Arila. Terkejut sampai Arila mau tak mau harus percaya kalau dia memang tidak tahu apa-apa. Arila berkata, "Oke, anggap saja kamu menebak benar." Carson tersenyum dan berkata, "Lalu hadiahnya?" Arila melihat di sekitarnya, lalu dengan suara kecil dia berkata, "Tundukkan kepalamu." Setelah mendengar arahan dari Arila, Carson langsung menundukkan kepalanya. Arila mengaitkan lehernya. Dengan cepat, dia memberikan sebuah ciuman di wajah Carson.
Dengan wajahnya yang merah, dia berkata, "Ini hadiahnya." Carson mengelus-elus pipi yang dicium Arila, seperti masih bisa merasakan ciuman dari bibirnya yang menempel di pipinya, ditambah dengan sedikit aroma yang lembut dan sedikit manis. Carson mengangguk-anggukkan kepalanya dan berkata, hadiah ini aku sangat menyukainya." Arila tersenyum manis dan berkata, "Ayo, siang ini aku traktir kamu makan." Carson bertanya, "Nyonya Carson, apa uang yang kamu bawa cukup?" Mendengar Carson bertanya, Arila membuka dompetnya dan melihat ia tidak membawa kartu, dan di dalam dompetnya hanya ada 200.000. "Harusnya sih cukup," kata Arila. Arila merasa 200.000 juga tidak sedikit. 2 orang masih bisa memilih restoran yang lumayan bagus. "Kalau nanti tidak cukup bagaimana?" tanya Carson. "Kamu mau makan apa?" "Lobster abalone, sirip hiu sarang walet. Kamu bisa traktir?" tanya Carson. "Bisa, kalau uangnya tidak cukup, palingan nanti aku bantu mereka cuci piring. Nanti kamu rela tidak lihat aku bantu orang lain cuci piring?" kata Arila sambil tertawa. Direktur Carson pasti tidak mungkin membiarkan istrinya membantu orang lain mencuci piring. Jadi, melihat dompet istrinya yang hanya ada 200.000, dia mencari restoran yang agak murah, tetapi kebersihannya terlihat masih bisa diterima. Restoran ini adalah restoran makanan pedas. Carson tidak bisa makan pedas. Arila sengaja memesan 2 macam sayur yang tidak pedas untuknya. Dia memesan lagi 2 macam sayur yang pedas untuk dirinya sendiri. Saat memesan makanan, Arila curi-curi hitung uangnya. Apakah uangnya cukup untuk membayar pesanan mereka? Kalau sudah lebih, dia harus membatalkan 1 macam sayuran. 4 macam sayuran, ada daging, ada sayuran. Tambah lagi semangkok sup. Totalnya 160.000. Masih sisa 40.000. Tiba-tiba Arila merasa ia seperti orang kaya. Arila mendekatkan dirinya ke samping Carson dan berkata, "Carson, aku masih ada uang. Kamu pengen minum apa?" "2 botol jus kelapa saja," jawab Carson. "Jangan, kamu temanin aku minum arak saja," kata Arila. Dulu, Arila suka sekali minum, tapi sudah lama dia tidak minum. Belakangan ini, mulutnya sedikit risih. Pengen minum 2 gelas arak, sebenarnya juga sebagai bentuk perayaan. Merayakan semua hal-hal buruk keluarga mereka yang sudah pergi. Rila kecil yang sudah sembuh, Carson juga sudah sembuh. Karirnya juga sebentar lagi akan menjadi makin baik. Semuanya akan menjadi lebih baik. Arila ingin minum sedikit untuk merayakannya. Merayakan bersama dengan Carson. Bukannya duduk di ruang VIP restoran berkelas, hanya di keramaian orang-orang yang ada di restoran. Di tengah keramaian orang-orang, seolah-olah mereka juga ikut merayakan perayaan mereka. "Pengen minum?" tanya Carson. "Iya dong," jawab Arila mengangguk-anggukkan kepalanya. Kalau tidak ingin minum, ngapain dia tanya Carson? Cowok ini bodoh sekali. "Baiklah." Carson mengangkat tangannya dan memanggil pelayan. Pada saat pelayannya mengeluarkan 2 botol arak, Carson memanggil pelayannya lagi. Memanggilnya untuk mengganti araknya yang dingin menjadi arak yang hangat. Di terik panasnya matahari musim panas, minum arak yang dingin memang terasa sangat nikmat. Tetapi tubuh Arila tipikal dingin.
Tipikal tubuh seperti dia, terutama tidak boleh makan makanan yang dingin. Jadi Carson sangat memperhatikan makanan yang dimakan Arila. Tapi Arila malah tidak peduli dengan pantangan seperti itu. Dia masih merasa sedikit tidak puas, lalu berkata, "Carson, arak mau diminum dingin baru enak. Minum yang hangat juga enak kok." Carson juga tidak menjelaskan lebih banyak lagi. Carson bukan tipe orang yang suka menjelaskan. Dia lebih suka diam-diam peduli padanya. "Kamu pasti tidak pernah minum arak. Kalau pernah, kamu tidak mungkin bisa bilang hal bodoh seperti itu." Buat Arila, arak yang paling hangat ini sepertinya sangat susah ditelan. Rasa dan bau arak hangat itu sangat susah dideskripsikan. Bagaimanapun, lebih enak yang dingin. Melihat meja-meja di sebelah mereka, dalam seteguk langsung menghabiskan segelas arak. Sensasi dingin itu sangat cocok untuk menghilangkan rasa haus di musim panas ini. Melihat ekspresi Arila yang marah, Carson merasa itu sangat imut lalu berkata, "Kalau begitu, kita jangan minum arak. Ganti jus kelapa saja." "Ya sudah, kita minum jus kelapa saja. Asalkan berduaan merayakan kesenangan ini bersama Carson. Sebenarnya mau minum apa saja juga tidak apa-apa. Intinya saat Arila merasa senang, Carson berada di sampingnya mendampinginya." Carson menyuruh pelayannya untuk menggantikan 2 botol arak hangat itu menjadi 2 botol jus kelapa. Untung saja cowok dan cewek di meja ini tampan dan cantik, jadi masih enak dipandang. Pelayannya juga masih tetap bisa tersenyum walaupun mereka terus mengganti pesanan mereka.